Zona berpikir. Fun with our mind. Kemenangan publik. Selamat datang di piramida kemenangan publik. Ini adalah bagian penting dari piramida kesaling tergantungan yang digagas oleh Stephen R. Covey. Kita harus ingat bahwa fondasi dari kemenangan publik adalah kemenangan pribadi yang sudah dibahas di bagian-bagian sebelumnya. Kemenangan publik memiliki 3 kebiasaan efektif penting yang perlu kita latih. Berpikir menang-menang, berusaha mengerti terlebih dahulu baru dimengerti, dan wujudkan sinergi. Untuk menjaga keseimbangan PKP pada realitas kesaling tergantungan, Anda perlu memiliki rekening bank emosi. Ya, ini sangat penting. Kita semua tahu apa itu rekening bank uang. Kita mendeposito uang ke bank dan menambah cadangan yang darinya kita dapat menarik uang bila kita membutuhkannya. Rekening bank emosi adalah kiasan yang menggambarkan jumlah kepercayaan yang sudah kita tambahkan ke dalam suatu hubungan yang menunjukkan perasaan aman yang Anda miliki dengan orang lain. Jika saya membuat deposito ke dalam rekening bank emosi melalui sopan santun, kebaikan hati, kejujuran, dan pemenuhan komitmen, maka kepercayaan Anda terhadap saya akan menjadi lebih tinggi. Dan saya perlu mengambil kepercayaan tersebut sering-sering bila memang dibutuhkan. Ketika 2 orang sama-sama memiliki rekening bank emosi yang tinggi atau kuat, maka komunikasi yang tampak samar pun akan saling mudah dimengerti. Anda menjadi lebih peka satu sama lain dan tidak mudah tersinggung oleh candaan-candaan yang bersifat remeh atau hal-hal lain yang tidak bisa Anda lakukan bersama ketika tidak saling kenal atau bahkan baru saling kenal namun masih asing dan sama-sama tidak memiliki deposito emosi. Sebuah perkawinan akan mudah rusak ketika cadangan besar kepercayaan tidak ditunjang oleh deposito yang terus-menerus. Hubungan akan terus memburuk dan setiap pasangan akan mulai defensif dan mungkin akan berubah menjadi lebih agresif. Setiap pasangan akan menjadi sulit melihat kembali persamaan visi dan tujuan dan cenderung berputar-putar pada perbedaan-perbedaan kecil yang mudah menjadi bahan perdebatan. Ketika sebuah hubungan rusak, itu menandakan Anda sudah tidak memiliki saldo atau bahkan minus dalam rekening bank emosi Anda. Bila sudah demikian, perbaikan akan menjadi lebih sulit dan bahkan hampir tidak mungkin. Kenali 6 deposito utama Anda. Stephen R. Covey mengusulkan 6 deposito utama untuk ditambahkan ke dalam rekening bank emosi Anda. Yang pertama, mengerti si individu. Benar-benar berusaha untuk mengerti orang lain mungkin merupakan salah satu deposito paling penting yang dapat Anda buat. Ini adalah kunci untuk semua deposito yang lain. Apa yang mungkin merupakan deposito Anda? Berjalan-jalan sambil mengobrol, pergi keluar rumah bersama sambil makan es krim, atau mengerjakan proyek bersama. Kegiatan sederhana ini mungkin tidak dipandang sebagai deposito sama sekali. Aktivitas sederhana ini baru menyentuh bagian dalam dari deposito bila minat atau kebutuhan dari orang tersebut mendapatkan perhatian khusus. Contohnya ketika Eric bersama putranya menghabiskan libur akhir pekan dengan menonton pertandingan sepak bola di stadion, menyaksikan duel panas tim sekota, mereka berdua tanpa antusias. Putranya banyak mengobrol tentang siapa pemain favoritnya, mengapa dia menyukainya, dan pelajaran apa yang dapat diambil dari penampilan tim favoritnya selama liga berlangsung dan seterusnya. Apakah Eric memiliki kesukaan yang sama dengan putranya? Tidak. Tapi Eric menyukai putranya, senang melihat putranya bahagia dan mengenalnya lebih dalam, dan tentu saja putranya sangat senang pergi bersama dengan ayahnya. Inilah bagian penting dari mengerti si individu. Bagian yang kedua, melakukan hal-hal sepele. Kebaikan dan sopan santun kecil begitu penting. Bila Anda melakukan hal yang sebaliknya, ini akan menyebabkan penarikan besar-besaran. Dalam sebuah hubungan, hal yang kecil adalah hal yang besar. Ketika satu sore, Stephen dan 2 orang putranya pergi menonton sebuah film animasi di sebuah bioskop. Ia melihat Sean, putra keduanya yang berusia 4 tahun, tertidur di tempat duduknya. Andrew yang berusia 6 tahun tetap terjaga dan asik menonton film tersebut. Ketika film usai, Stephen menggendong Sean, membawa keluar menuju ke mobil dan meletakkannya di jok bagian belakang. Malam itu cukup dingin dan Stephen melepaskan jaket dan menyeluputkannya kepada Sean. Ketika tiba di rumah, selesai membereskan keperluan Sean, Stephen menghampiri Andrew yang telah bersiap-siap untuk pergi tidur. Stephen bertanya tentang film yang barusan mereka tonton bersama kepada Andrew. Tidak seperti biasanya, Andrew menjawab dengan dingin dan berbaring membelakangi Stephen sambil menitikkan air mata. Stephen cukup kecewa melihatnya. Ia membayangkan bahwa apa yang telah mereka lakukan bersama malam itu cukup membuat Andrew senang dan tentu saja Stephen berharap Andrew menunjukkan respon yang diharapkan. Apa yang dilakukan Stephen kemudian?
Stephen melihat ke arah Andrew dan mencoba mencari tahu apa masalahnya. Andrew dengan agak malu dan bibir gemetar bertanya kepada Stephen, apakah ketika dia merasa kedinginan, ayahnya bersedia menyelimutinya sama seperti yang dilakukannya kepada Sean? Stephen menyadari bahwa dari semua kejadian pada malam yang istimewa bersama itu, yang paling penting adalah sedikit tindakan kebaikan yang menunjukkan kasih sayang sesaat dan tanpa disadari kepada Sean adiknya memiliki bekas yang cukup mendalam bagi Andrew. Bukan hanya bagi Andrew, kita apapun tampilan luarnya dan bagaimanapun perannya memiliki perasaan yang sama melihat dan merasakan hal-hal sepele dalam sebuah hubungan. Inilah perasaan emosi yang lembut. Deposito yang ketiga adalah memenuhi komitmen. Memenuhi komitmen atau janji adalah deposito besar. Orang cenderung membangun harapan mereka di sekitar janji. Oleh sebab itulah, buatlah janji yang besar kemungkinan dapat Anda penuhi. Membuat janji dan memenuhinya dapat membangun kepercayaan yang menjembatani antara harapan dengan pencapaian. Ketika Ella menjanjikan liburan keluar kota yang menyenangkan bersama anaknya, Ella telah memperhitungkan dengan matang sebelumnya bahwa dia akan mengambil cuti dengan cukup, mempersiapkan rencana pembiayaan dengan baik, dan memberikan arahan apa saja yang dapat dilakukan bersama selama berlibur. Sekalipun Ella telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, tapi dia tidak bisa mengontrol sepenuhnya faktor-faktor dan situasi tertentu yang terjadi tiba-tiba. Seperti sehari sebelum keberangkatan, Ella mendapatkan kabar bahwa ibunya masuk rumah sakit dan kemudian meninggal dunia. Apakah anak-anak akan kecewa? Ya, tentu saja. Namun, mereka mengerti bahwa saat itu ada situasi yang lebih penting untuk dijadikan prioritas. Bagaimana dengan rencana liburannya? Ella tetap memenuhi janjinya, sekalipun anak-anak telah membebaskannya dari janji tersebut. Hanya saja, Ella mengatur kembali waktunya segera setelah mereka keluar dari situasi penuh duka akibat kehilangan ibu atau neneknya. Deposito yang keempat adalah menjelaskan harapan. Penyebab dari hampir semua kesulitan dalam hubungan berakar dalam harapan yang bertentangan atau mendua arti sekitar peran dan sasaran. Apakah itu tentang siapa yang perlu melakukan ini, bagaimana cara melakukannya, atau siapa yang akan terlibat dan mengapa dia dilibatkan? Kesalahpahaman seringkali terjadi ketika harapan bersifat implisit. Orang tidak secara eksplisit atau terang-terangan mengungkapkannya, dan kemudian membawanya ke dalam sebuah situasi di mana ketika peran dan sasaran tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, maka mereka akan melakukan penarikan besar-besaran. Seperti ketika Hengki dan Hesti memutuskan untuk menikah, mereka membawa harapan pribadi masing-masing akan peran dan sasaran pribadinya. Ketika mereka mulai membicarakannya secara terbuka, masing-masing akan mulai menilai, melakukan penyesuaian, memberikan komentar dan masukannya. Ini jauh lebih baik untuk menghindari kesalahpahaman, konflik kepentingan yang melibatkan emosi, karena setiap pihak memiliki cara berpikir dan merasa yang berbeda, serta berangkat dari situasi yang berbeda pula. Menjelaskan harapan membutuhkan banyak keberanian. Memang kelihatannya lebih mudah untuk bertindak langsung, seolah-olah tidak ada perbedaan dan berpikir bahwa segalanya akan beres. Namun ketika menghadapi situasi penuh dengan tekanan dan dengan sumber daya yang serba terbatas, maka setiap orang akan merespon dengan caranya masing-masing. Tidak ada kesepakatan sebelumnya bagaimana bekerja sama untuk menyelesaikannya. Bagian kelima dari deposito utama adalah memperlihatkan integritas pribadi. Anda perlu tampil sebagaimana apa yang Anda pikir, rasakan, dan katakan. Orang akan lebih mudah melihat diri Anda apa adanya dan tentu saja lebih mudah memberikan kepercayaan. Ini adalah dasar dari berbagai deposito. Salah satu cara paling penting untuk manifestasi integritas adalah dengan menjadi loyal pada orang yang tidak hadir. Dengan melakukan ini, maka kita membangun kepercayaan orang-orang yang hadir. Ketika Anda membela mereka yang tidak hadir, Anda mempertahankan kepercayaan dari mereka yang hadir. Ketika Tom dan Jerry berbincang berdua mengkritik atasan mereka, Spike, dengan cara yang tidak mungkin berani mereka lakukan seandainya Spike ada di dekat mereka. Bayangkan ketika suatu ketika Tom dan Jerry bertengkar tentang sebuah masalah, maka Anda akan tahu bahwa kemungkinan mereka akan mencoba membicarakan kelemahan lawannya masing-masing bersama dengan orang lain. Setiap orang akan bermulut manis di hadapan Anda dan kemudian bermulut jahat di belakang Anda. Mereka berdua tahu sama tahu karena mereka telah menunjukkannya di depan masing-masing. Apakah hal ini akan menambah rekening bank emosi Anda? Tentu saja tidak. Integritas dalam realitas kesaling tergantungan secara sederhana adalah Anda memperlakukan semua orang dengan seperangkat prinsip yang sama. Pada mulanya mereka mungkin tidak akan menghargai pengalaman konfrontasi yang jujur yang dihasilkan dari integritas seperti ini. Konfrontasi membutuhkan keberanian yang besar,
dan banyak orang lebih suka mengambil jalan yang aman dengan mengecilkan dan mengkritik, mengkhianati kepercayaan, atau berpartisipasi dalam gosip tentang mereka yang tidak hadir saat itu. Ketika orang memahami Anda tampil di depan dan di belakang mereka, jujur dan apa adanya, perlahan mereka akan mempercayai Anda. Karena mereka memahami bahwa menjalin hubungan dengan Anda, martabat mereka akan terjaga walaupun Anda memiliki kesalahan. Orang yang berintegritas lebih suka untuk berbicara langsung dengan sumber masalahnya untuk menyelesaikannya dan tidak membiarkan masalah tertinggal dan kemudian dikonsumsi oleh orang-orang yang tidak memiliki kapasitas untuk menyelesaikannya. Dipercayai orang memiliki arti lebih besar daripada dicintai. Ketika orang mempercayai Anda, maka lambat laun mereka akan lebih mudah mencintai daripada sebaliknya. Deposito utama yang keenam atau yang terakhir adalah meminta maaf dengan tulus ketika Anda membuat penarikan. Ketika kita membuat penarikan dari rekening bank emosi, kita perlu meminta maaf secara tulus dan mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Dibutuhkan kekuatan karakter yang besar untuk meminta maaf dengan cepat dari dalam hati yang tulus, bukan karena kasihan. Rasa aman yang dalam dari diri sendiri mutlak diperlukan, dan ini adalah nilai paling mendasar. Orang dengan sedikit rasa aman di dalam dirinya akan merasa rentan, merasa bahwa hal ini membuat mereka tampak lemah dan lunak. Mereka takut orang lain akan memanfaatkan situasi kelemahan ini. Rasa aman mereka didasarkan pada pendapat orang lain atau biasanya merasa benar dalam apa yang mereka kerjakan. Merasionalisasi kesalahan mereka sendiri atas nama kesalahan orang lain. Dan bila pun mereka meminta maaf, itu hanya bagian luarnya saja. Membuat kesalahan adalah satu hal, dan tidak mengakuinya adalah hal yang lain. Orang akan memaafkan kesalahan karena kesalahan biasanya dari pikiran, kesalahan keputusan. Namun orang tidak akan mudah memaafkan kesalahan dari hati, niat buruk, motif yang jahat, selubung pembenaran atas kesalahan pertama. Stephen R. Covey berpendapat bahwa pada situasi kesaling tergantungan, setiap masalah P atau produksi adalah peluang bagi KP atau kapasitas produksi dan kesempatan untuk membangun rekening bank emosi yang secara berarti mempengaruhi produksi yang saling bertergantung. Interaksi antar manusia berawal dari transaksional berubah menjadi transformasional. Contohnya dalam dunia bisnis, sebuah rangkaian toko serba ada yang beroperasi dengan paradigma ini akan menciptakan loyalitas yang besar di kalangan pelanggannya. Setiap kali seorang pelanggan datang ke toko dengan suatu masalah, betapapun kecilnya, para petugas segera melihatnya sebagai peluang untuk mengembangkan hubungan dengan pelanggan. Mereka berespon dengan riang dan positif untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara yang akan membuat si pelanggan senang. Dengan memperlakukan pelanggan secara sopan dan penuh rasa hormat, serta memberikan lebih dari yang diminta, maka pada akhirnya membuat banyak pelanggan tidak berpikir untuk pergi ke tempat yang lain. Dengan tetap mengingat paradigma rekening bank emosi, kita akan siap untuk melangkah ke dalam kebiasaan-kebiasaan kemenangan publik, keberhasilan dalam bekerja bersama dengan orang lain.